Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Zayan TV dalam program Jamaah Bertanya, Ustadz Menjawab. Kali ini kita akan dengarkan pertanyaan dari saudari Elma Tiana. Silakan. Assalamualaikum, saya Alma Tiana. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Agus Hendra mengenai sholat. Jadi kalau kita sholat, terus kita lupa baca Al-Fatihah, tapi kita ingatnya pas pada saat ruku. Nah, gimana tuh Ustadz Agus Hendra? Apakah kita batalin aja atau teruskan aja? Bagaimana nih supaya ini semua bisa menjadi pengetahuan buat kita semuanya? Terima kasih Ustadz. Masya Allah. Pertanyaan yang bagus dari saudari Elma Tiana. Semoga Allah menjaga beliau, Allah mengistiqomahkan beliau dalam memahami dan memperdalam Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hukum membaca Al-Fatihah adalah rukun, maka ini harus dibaca dalam setiap sholat, kecuali bagi mereka yang masbuk, kecuali bagi mereka yang tertinggal dalam sholatnya, ya, dan mendapati imam sedang ruku, maka dia tidak perlu membaca Fatihah dan langsung mengikuti imam untuk ruku. Insyaallah salatnya sah dan dapat rakaat. Nah, sekarang bagaimana ketika ada orang lupa membaca Al-Fatihah sedangkan posisinya sedang sujud? Bagaimana dia lupa baca Al-Fatihah sedangkan posisinya lagi ruku ketika dia salat sendiri misalnya? Kita akan lihat jawaban dari Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' tentang masalah ini. Kata beliau, jika seorang meninggalkan surat Al-Fatihah karena lupa, maka salatnya tidak sah menurut pendapat yang paling benar. Ya, tidak sah salatnya menurut pendapat yang paling benar. Apabila ia teringat di dalam salatnya sebelum ia bangkit pada rakaat setelahnya, maka hendaklah ia kembali berdiri dan membaca Al-Fatihah lalu menyempurnakan salatnya. Misalnya begini, ada orang ketika salat dia lupa, ketika sujud baru ingat kalau dia belum membaca Al-Fatihah. Maka ketika dia ingat lagi sujud, maka dia dan belum rakaat berikutnya. Misalnya dia masih rakaat pertama, ya, dia lupa belum baca Al-Fatihah lagi sujud, maka ketika dia ingat, dia kembali lagi ke atas, lalu dia baca Al-Fatihah, lalu dia baca surat lagi, dia ruku, dia i'tidal lagi, dia sujud lagi, ya, dia duduk antara dua sujud dan dia sujud kembali, baru naik rakaat kedua, maka rakaat pertamanya sah terhitung. Walaupun tadi di awal dia belum baca Al-Fatihah, tapi karena dia ingat lagi sujud atau lagi ruku, maka dia kembali lagi ke posisi berdirinya. Nah, sekarang kata beliau, apabila ia baru teringat setelah berdiri pada rakaat yang kedua, maka ia membatalkan rakaat pertama lalu sempurnakan sholatnya. Ada orang misalnya ketika rakaat kedua dia ingat bahwa rakaat pertama tadi dia tidak baca Al-Fatihah, maka rakaat pertamanya hilang, rakaat pertamanya tidak teranggap, dan rakaat keduanya jadi rakaat pertama. Ya, saya ulangi, ketika antum sholat di rakaat kedua, lalu ingat ketika rakaat kedua itu belum baca Al-Fatihah di rakaat pertamanya tadi, maka rakaat pertama dianggap hilang, karena antum sudah masuk rakaat kedua. Maka rakaat kedua antum jadi rakaat pertama, karena yang pertamanya tadi tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian kata Imam Nawawi, dan apabila orang teringat setelah sholat, jadi setelah sholat sudah selesai sholatnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dia ingat bahwa tadi dalam rakaatnya, entah rakaat keberapa, 1, 2, 3 atau 4, setelah selesai sholatnya dia baru ingat, astagfirullah, saya tadi belum baca Al-Fatihah di rakaat kedua. Maka dia berdiri lagi, walaupun sudah salam, dia berdiri lagi,
lalu salat 1 rakaat dengan sempurna. Dia baca Al-Fatihah, dia baca surat, kemudian dia ruku, dia i'tidal, dia sujud, ya, kemudian bangkit dari sujud, kemudian dia sujud lagi yang kedua, kemudian dia tahiyat akhir, kemudian setelah bacaan tahiyat akhir sempurna, maka dia salam. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ahsan lagi, dia tambah sujud sahwi. Ya, tapi ingat waktunya belum terlalu lama. Ya, jadi setelah antum sholat selesai, Assalamualaikum, ternyata lupa tadi rakaat ketiga belum baca Al-Fatihah, maka antum sholat 1 rakaat lagi dengan sempurna, lalu kemudian tahiyat akhir, kemudian salam, lalu sujud sahwi. Akan tetapi apabila waktunya sudah terlalu lama, mungkin antum sudah makan, sudah ngobrol, waktunya sudah terlalu lama, maka sholatnya harus diulangi. Kenapa? Karena tadi ada 1 rakaat yang belum baca Al-Fatihah. Saya ulangi, ketika Anda selesai salam, lalu Anda berzikir, kemudian Anda pulang, tiba-tiba di rumah ingat bahwa tadi di rakaat kedua, di rakaat pertama, ya, dalam sholat sunnah misalnya, ya, belum baca Al-Fatihah, maka karena jaraknya sudah terlalu lama, maka antum ulangi lagi sholatnya. Ini perkataan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Al-Fatihah hukumnya rukun dalam salat. Siapa yang tidak membacanya dalam salatnya, maka salatnya tidak sah. Akan tetapi Al-Fatihah ini bisa saja Anda tidak baca kalau Anda masbuk misalnya. Ketika imam ruku, Anda langsung ikut ruku bersama imam, Anda dapat 1 rakaat walaupun belum baca Al-Fatihah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Semoga makin bagus salatnya, makin paham salatnya, dan mudah-mudahan jawaban ini menjadikan ilmu yang bermanfaat buat pemirsa Zayan semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.